sudah jam 10. Mungkin kita akan mulai webinar kali ini. Apakah suaranya terdengar, Mas Lukman? Sudah, Mas Teguh. Iya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Teguh Putra dari PT Gionat Infomedia akan menjadi host dalam acara webinar ini. Kembali lagi hari ini bersama kami dalam kegiatan webinar PT Gionat Infomedia, yang mana pada materi kali ini kita akan membawakan topik yaitu What's New in Global Mapper versi 25 ya, Bapak dan Ibu. Semoga materi ini nantinya akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua untuk kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke, webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam ini kami harapkan dapat memberikan informasi tentang update terbaru pada software Global Mapper versi 25 ini. Dan pada webinar ini sudah bersama dengan kita pelaku pembicara kita di sini, yaitu Mas Lukman, yaitu seorang remote sensing team leader yang ada ahli pada bidangnya. Selamat pagi, Mas Lukman. Selamat pagi, Mas Teguh. Ya, itu Mas Lukman. Selanjutnya, sebelum acara webinar ini dimulai, mari kita saksikan video safety induction berikut ya, Bapak dan Ibu. Selamat bergabung pada kegiatan daring hari ini. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan prosedur keselamatan kerja, mari kita memperhatikan safety induction dalam kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal berikut. Kenakan masker dan jaga jarak. Apabila kegiatan daring dilakukan bersama-sama dalam satu ruangan, maka kenakan masker dan saling menjaga jarak. Posisi duduk. Pastikan posisi duduk secara ergonomis. Di antaranya, pilih kursi sandaran punggung. Duduk tegak tidak membungkuk. Sudut siku rata dengan keyboard dan tidak menggantung. Leher tidak menunduk. Pencahayaan. Atur pencahayaan pada perangkat dan jarak monitor agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Koneksi internet. Pastikan koneksi internet, Wi-Fi atau paket data dalam keadaan stabil. Kebisingan. Gunakan earphone untuk meredam kebisingan dengan volume yang wajar. Pastikan handphone dalam keadaan silent agar tidak mengganggu. Bahaya elektrikal. Perhatikan bahaya bersumber dari kabel charger, saklar, kabel dari perangkat. Gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau 6 meter dan istirahat selama 20 detik. Peregangan. Peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. Kenali tanda bahaya. Pastikan Anda mengenali suara tanda alarm bahaya di sekitar. Jika terjadi kondisi bahaya, segera evakuasi diri Anda segera ke titik kumpul atau master point di sekitar lokasi Anda. Ikuti panduan tim tanggap darurat yang sedang bertugas. Hindari aktivitas berbahaya. Hindari aktivitas berbahaya seperti mengemudi di saat rapat daring. Konsultasi ke dokter. Apabila mengalami rasa tidak nyaman pada anggota tubuh setelah kegiatan daring, segera konsultasikan ke dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Maka mari tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring.
Baiklah, itu adalah video safety induction kami, dan untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan sekilas mengenai profil company kami. Kami Geonet Infomedia merupakan perusahaan bergerak di bidang GIS solution yang menawarkan beberapa solusi seperti software, hardware, training, database, dan pengembangan aplikasi berbasis GIS, professional service, serta survei dan mapping. Selain itu, kami juga merupakan authorized partner dari beberapa software GIS seperti ArcGIS, Global Mapper, Avenza, New Century, DataIS, dan beberapa software lainnya. Jadi apabila Bapak dan Ibu rekan-rekan semua memiliki kebutuhan software atau solusi geospasial, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Bisa kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Oke, sebelum dimulai, agar suasana kondusif, saya mohon izin untuk menggunakan fitur mute agar suara pemateri terdengar jelas. Lalu kemudian setelah akhir materi ini juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di fitur chat box ya Bapak dan Ibu. Misalkan lagi ada pematerinya lagi menyampaikan terus ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa, silakan ditanya di fitur chat box-nya, nanti kami akan sampaikan dan Mas Lukman akan menjawab di akhir sesi ya. Sebagai informasi juga kami sampaikan bahwa di akhir sesi Q&A ada sesi pengisian kuesioner untuk data kami. Baiklah, jika sudah cukup jelas, saya akan serahkan kepada pemateri yaitu Mas Lukman. Mas Lukman, apakah sudah siap Mas Lukman? Ya, sudah siap. Baiklah, mari kita mulai acara webinar kali ini. Silakan Mas Lukman. Baik, terima kasih Mas Teguh atas kesempatannya. Ya, sudah terlihat kan ya Mas Teguh di layar? Ya, jelas Mas Lukman. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar bersama dengan PT Geonet Infomedia. Jadi di sini pada webinar kali ini saya akan menjelaskan fitur dari Global Mapper versi 25. Jadi apa sih yang terjadi, apa aja fitur-fitur yang ada di versi 25 ini pada Global Mapper. Mungkin pada webinar ini mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang tidak memiliki software dari Global Mapper, atau mungkin ada yang sudah punya Global Mapper tapi versinya belum sampai ke versi yang versi 25 gitu ya. Jadi semoga dengan webinar ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan insight terkait apa saja yang ada dalam fitur Global Mapper ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan fitur dari Global Mapper yang akan saya bagi menjadi dua, yaitu Global Mapper Standard dan Global Mapper Pro. Nah, yang akan dibahas pertama itu adalah Global Mapper Standard ya. Jadi adalah Global Mapper yang sifatnya memiliki fitur-fitur standar, dan di versi 25 ini terdapat peningkatan ya, atau pembaruan dari segi fitur maupun dari segi tampilannya. Yang pertama itu adalah user interface update. Yang kedua adalah dari segi fitur auto styling vektor data. Dan yang ketiga adalah analisis update. Nah, apa saja sih ketiga fitur ini? Nanti akan saya jabarkan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah user interface update dari versi Global Mapper 25, di mana di versi yang 25 ini untuk displaynya sudah memiliki high resolution screen dari versi sebelumnya. Bisa Bapak dan Ibu lihat perbedaan antara ketajaman dari tulisan atau icon yang ada pada versi sekarang dan versi sebelumnya itu terlihat lebih jelas dan lebih tajam, karena memang di versi 25 ini sudah mendukung untuk high resolution mencapai 4K ya, 4K gitu ya. Jadi kalau misalnya komputer atau laptop Bapak dan Ibu sudah mensupport 4K, maka secara otomatis Global Mapper sudah menampilkan high resolution sesuai dengan kemampuan dari layar Bapak dan Ibu.
Lalu selanjutnya masih terkait dengan user interface update, yaitu menu reorganization. Nah, di versi yang 25 ini sudah dikelompokkan menunya seperti yang ada pada layar itu sudah dikelompokkan menjadi data tipe atau tipe data, yaitu data raster, data vector, data terrain, dan juga data leader. Jadi dengan adanya menu reorganization ini, maka si pengguna akan dimudahkan untuk terkait manajemen atau pemilihan analisis apa yang tepat terhadap data yang ia sedang kerjakan. Nah, oleh sebab itu di versi sekarang sudah dikelompokkan supaya untuk memudahkan si pengguna. Dan selanjutnya ini kita masuk ke auto styling vector data. Jadi di versi sekarang ketika Bapak dan Ibu memasukkan data vektor itu save file, secara default sudah diberikan warna secara unik ya. Jadi karena di versi sebelumnya itu masih putih, hitam putih lah gitu ya. Jadi untuk stylingnya masih manual, dan untuk sekarang ini ketika dimasukkan data vektornya itu sudah secara otomatis diberikan warna. Nah, tujuannya juga untuk memudahkan si pengguna agar mengetahui perbedaan atau mungkin juga untuk sebagai visual ya, sehingga nanti mengetahui apa sih yang perbedaan dari antar layer yang sedang ia kerjakan gitu ya. Lalu kita berlanjut ke analisis update. Nah, untuk analisis update pada versi 25 ini ada penambahan sedikit dari terkait analisis waterset ya, atau analisis DAS gitu ya. Jadi di analisis ini vektor berupa bangunan itu bisa dijadikan sebagai parameter untuk memodelkan ya. Jadi pemodelannya itu nanti akan lebih akurat ketika si vektor atau bangunannya itu dijadikan obstruction gitu ya. Jadi nanti sungai atau stream yang ada pada data itu bisa dia melewati atau menghindari bangunan. Nanti akan kita lihat pada demonya. Nah, selanjutnya ini terkait Global Mapper Pro. Jadi apa saja sih fitur-fitur yang ada di versi 25 untuk Global Mapper Pro ya. Jadi Global Mapper Pro ini dia udah kalau bagi yang belum tahu itu adalah versi satu tingkat lebih tinggi dari yang standar ya. Karena memang untuk yang Pro ini sudah diberikan fitur-fitur terkait pengolahan data leader dan juga beberapa analisis yang hanya digunakan untuk pemakai atau profesional JIS ya, yang lebih advance. Nah, di versi 25 ini ada 3 poin yang bisa saya highlight untuk update-nya, yaitu adalah new terrain tools, dan yang kedua adalah update to point cloud analysis and pixel to point, dan yang terakhir adalah image pen. Nah, apa sih itu ketiga ini? Mari kita lihat. Nah, untuk yang new terrain tools, di sini ada analisis tambahan atau analisis yang baru, yaitu list cost path analysis, atau mungkin kalau di apa ya, di dunia GIS itu namanya analisis rute gitu ya, atau route analysis. Nah, fungsi analisis ini adalah mencari jalan atau rute berdasarkan titik yang sudah didefinisikan di atas terrain gitu ya. Jadi nanti si software akan mencari jalan terpendek dan menyesuaikan parameter yang sudah disetting oleh si user. Jadi mungkin analisis ini akan berguna bagi mereka yang bekerja di bagian perencanaan gitu ya. Selanjutnya itu terkait terrain tools juga, yaitu elevation grid QC. Jadi di versi 25 ini untuk QC data elevasi itu bisa dikoreksi ya terhadap titik poin yang sudah
memiliki nilai koordinat kebumiannya. Jadi sudah nantinya data elevasi itu nanti akan direferensikan ke titik kontrol sehingga nantinya si data TRNI-nya itu sudah setara tingginya gitu ya, atau setidaknya sudah berada sesuai acuan dari si titik ketinggian yang sudah diukur mungkinnya di lapangan atau titik referensi dari yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi data elevasi yang dipunya itu lebih akurat ya untuk proses selanjutnya. Nah, berikutnya ini ada update untuk point cloud analysis dan pixel to point ya. Jadi nanti untuk point cloud analysis ini ada beberapa tambahan di versi 25, yaitu perubahan dari tampilan dari segi automatic point clouds-nya itu nanti dia cuman dalam satu jendela saja, jadi lebih memudahkan si pengguna. Lalu selanjutnya ada fitur namanya custom fitur classification. Walaupun ini masih beta, cuman fitur ini bisa mengklasifikasikan data LiDAR yang belum belum ada di bagian otomatiknya, cuman nanti memudahkan nanti pengguna untuk mengklasifikasi fitur yang mereka inginkan. Nah, untuk selanjutnya ini ada bagian update pada Pixel 2 Points. Kalau dari segi fitur tidak ada, cuman di sini di versi 25 ada penambahan dari segi faster processing ya. Blue Marble sebagai pengembang dari software Global Mapper ini, mereka mengklaim bahwa di versi 25 ini untuk pengolahan data foto drone atau data foto udara gitu ya, itu udah bisa lebih cepat dari versi sebelumnya ya. Dan untuk dari segi experience seperti tampilan yang ada di layar itu sudah udah dipermudah gitu ya untuk pengguna baru sehingga nanti mereka tidak kesulitan. Nah, yang terakhir untuk versi 25 Global Mapper Pro terkait update fiturnya itu ada fitur namanya Image Pane ya. Jadi sesuai namanya itu adalah lebih ke arah mewarnai data raster yang dimiliki. Jadi misal seperti ada di layar itu data raster yang awalnya berwarna kehitaman, dengan fungsi image pane maka bisa diganti warnanya, warna RGB-nya itu menjadi sesuai yang diinginkan, seperti di contoh itu adalah biru gitu ya. Mungkin ini sama seperti fitur Global Mapper sebelumnya namanya Terrain Pane, sama walaupun Terrain Pane itu lebih ke data data elevasi. Nah, kalau yang image pane ini khusus untuk data citra. Jadi mungkin fungsinya adalah untuk mempermudah pada saat klasifikasi data raster gitu ya. Jadi seperti ini memudahkan mungkin pengguna berkreasi sesuai dengan imajinasinya dengan warna yang mereka inginkan. Nah, itu adalah sekilas dari pengenalan fitur Global Mapper versi 25 yang terbaru. Mungkin kita lanjut ya ke bagian demo, bagaimana sih fitur-fitur itu bekerja. Ya, Mas Teguh, apa sudah terlihat? Ya, terlihat Mas Lukman. Jelas. Baik. Ya, ini adalah tampilan dari Global Mapper versi 25. Di versi ini memang kalau Bapak dan Ibu lihat atau mungkin Bapak Ibu sudah
mengupdate gitu ya ke versi 25. Kalau di-compare dengan versi sebelumnya itu memang tampilannya lebih jelas ya, lebih HD gitu ya, dari segi tulisan dan dari segi apa namanya, icon-iconnya ya. Lalu di sini juga ada apa namanya, menu yang sudah di reorganization gitu ya, berdasarkan jenis data yang akan digunakan oleh si user. Jadi nantinya akan lebih mempermudah si user kalau misalnya dia ingin menganalisis data vektor, cukup ke menu vektor analisis, nanti akan dilihat apa-apa aja yang ada pada di analisis yang tersedia pada menu vektor analisis tersebut gitu. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memasukkan data untuk data save file ya, untuk auto style. Nah ini di versi Global Mapper versi 25, data save file yang dalam bentuk zip atau RAR itu udah bisa dimasukkan langsung, jadi kita tidak harus mengekstraknya gitu ya, jadi tinggal dimasukkan aja. Maka sesuai yang di tampilan itu Global Mapper versi 25 udah langsung memberikan warna ya secara default, karena kalau sebelumnya ini pastinya hitam putih gitu ya, atau mungkin keabu-abuan gitu. Nah ini kalau Bapak dan Ibu lihat, setiap warna itu nanti dia akan dibedakan warnanya ya, baik itu titik, garis, itu dia memiliki warna yang berbeda. Baik, selanjutnya untuk mengenai analisis waterset ya, yang nah, di sini pada tampilan yang Bapak dan Ibu lihat, itu kita akan mencoba membuat sungai. Jadi ini adalah sungai yang belum apa namanya, belum digunakan fitur yang obstruction-nya. Nah, di versi 25 ini kalau kita lihat, itu sudah ada namanya obstruction from vector data. Jadi nanti untuk membuat streamline dari data elevasi ini, kita bisa mendapatkan model yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk menggunakan fitur itu kita cukup mengklik use vector as obstruction, lalu harus dipilih building mana atau data mana yang mau dihindari. Nah, di sini saya ingin menghindari pemodelan aliran sungainya itu menghindari bangunan gitu ya. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat itu dia sungainya sudah menghindari apa namanya, menghindari bangunan gitu ya, dari generate atau pembuatan apa namanya, stream atau jaringan sungai gitu ya. Kalau di-compare sebelumnya kan dia apa namanya, menyentuh gitu ya, menyentuh si aliran sungai, aliran sungainya menyentuh bangunan. Kalau yang sudah dilakukan analisis dengan fitur terbaru, dia melewati gitu ya. Jadi nanti untuk pembuatan model daerah aliran sungai itu akan lebih akurat lagi gitu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mendemokan terkait fitur Global Mapper Pro, yaitu rute analisis ya, atau least cost path analysis ya. Jadi sesuai dengan namanya itu dia akan mencari jarak terpendek dari titik yang udah ada. Nah, di analisis least cost ini ada beberapa apa namanya, beberapa jenis gitu ya, pembuatan dari si jalan yang akan dibuat gitu.
Kalau Bapak dan Ibu lihat pada pet order-nya ini, itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama ini adalah, from start to its destination. Ini maksudnya adalah, dari titik, start sampai ke titik D3, dia akan membentuk sebuah jalan berdasarkan, urutan order, pet builder-nya ini. Jadi, jalan akan dibuat dari start menuju ke D1, ke D2 hingga ke D3. Tapi kalau misalnya saya ubah, misalnya D1-nya di terakhir, maka nanti jalannya akan sesuai orderan dari yang ada di tampilan pet order ini, gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan analisis yang pertama, yang berdasarkan sequential order ya. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu lihat perbedaannya. Dan untuk avoid setting-nya ini sebenarnya preferensi dari user masing-masing, dia mau menghindari slope range-nya itu dari berapa derajat gitu ya. Kalau di sini saya buat 0 sampai 20 derajat. Ya, ini jalannya sudah terbentuk ya, dari start sampai menuju D1, D2 hingga D3. Nah, ini yang pertama. Lalu untuk analisis yang kedua, kita akan coba untuk yang jenis yang kedua, yaitu from start to its destination separately ya. Nah, maksud dari start to its destination separately, ini maksudnya adalah dari titik start, itu titik yang awal ini yang pertama, dia akan menuju ke masing-masing titik gitu ya. Jadi nanti akan terbentuk jalan dari start ke D1, start ke D2 hingga start ke D3. Nah, ya, tampilannya seperti ini. Jadi nanti akan terbentuk 3 jalur ya, tergantung nanti titiknya berapa gitu ya. Jadi dia akan seperti menyebar gitu. Dan yang terakhir adalah from start to each destination at least cost. Nah, yang ketiga inilah yang dinamakan jarak terpendek ya. Jarak terpendek dari start menuju terakhir, titik terakhir. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, dia akan mencari jarak yang terpendek dari start menuju ke D2. Nah, bedanya apa sama yang sequential order yang pertama? Yang pertama itu dia berdasarkan urutan dari si titik. Nah, kalau yang least cost itu dia tidak menyesuaikan urutan, tetapi dia mencari yang terpendek dari start menuju D2. Ya, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan dari fitur QC Elevation ya. Ya, ini adalah tampilan dari data raster ketika dimasukkan data elevasi ya, dan juga data titik ketika dimasukkan di Global Mapper. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana fungsi dari QC Elevation itu bekerja.
Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah sebelum dilakukan, koreksi, data titik dengan data tirenya itu beda jauh ya, kurang lebih perbedaannya itu mencapai, 44 meter ya, mungkin perbedaan elevasinya itu, elevasi div-nya itu ada mencapai 0,4 meter ya dari titik poin ini menuju ke titik permukaan dari si elevasi tersebut. Perbedaannya mencapai elevation div-nya mencapai 0,47 meter. Nah, dengan adanya fitur elevation QC, maka koreksi kesalahan dari ketinggian dari data elevasi bisa diminimalisir. Nah, di sini pada fitur elevation grid QC akan dihadapkan pada dua jenis, yaitu control point source, yaitu di mana titik control point-nya akan kita gunakan. Lalu yang selanjutnya adalah elevation grid ya, yang akan kita kita koreksi gitu ya. Nah, saat di tampilan informasi ini akan terbentuk RMS, dan juga ada juga grid elevation dan elevation div dan segala macam. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita cukup klik fit grid to control point, lalu close dan save grid. Jadi nanti hasilnya adalah akan menghasilkan data elevasi yang baru sesuai dengan control point. Nah, kalau kita lihat itu titiknya sudah hampir sudah hampir setara ya dengan surface dari si terenya itu. Dan itulah fungsi dari si elevation grid QC ya. Jadi dia terenya itu atau data DEM-nya itu nanti dia menyesuaikan ketinggian dari titik kontrol yang kita punya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke image pane ya. Dan untuk image pane ini sebenarnya cukup mudah ya untuk digunakan ya, asal kita memiliki data raster yang ingin kita warnai atau ingin kita rubah warnanya gitu ya. Misalnya saya ingin mengubah warna tampilan yang ada di sini. Kalau kita lihat informasi nilai RGB-nya itu dia kisaran 24, 37, 45 gitu ya. Nah, kalau di image painting, di sini nanti akan dihadapkan pengaturannya ya. Jadi kurang lebih seperti operation-nya, brush type-nya, dan color segala macam. Di sini saya akan memilih tipe operasinya adalah fill color, lalu brush type-nya itu saya cukup pilih titik aja, dan untuk warnanya saya ingin ganti ke warna misalnya biru ya, warna merah saja. Nah, Bapak dan Ibu cukup mengklik saja, nanti dia akan berubah warna dari si data citra ini. Dan ini nanti bisa kita kita kreasikan sesuai dengan tipe operasi yang kita inginkan, dan juga tipe kursor ya atau brush type-nya ya, yaitu dia ada titik, ada point, polygon segala macam, dan ada juga freehand gitu ya. Ini juga bisa kita ganti, misalnya seperti yang besar ini.
Jadi dia akan mengubah area. Ya kurang lebih memang fitur pen ini adalah untuk menggambar data raster yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, mungkin demikian dari sesi demo dari saya untuk Global Mapper versi 25. Memang ada penambahan beberapa fitur dan juga ada adjustment dari beberapa fitur yang ditambahkan sedikit, entah itu parameternya atau mungkin penambahan dari segi fungsi settingannya gitu ya, sehingga nanti lebih dari segi pengolahan datanya itu lebih baik gitu ya di versi sekarang, dan juga untuk tampilannya juga lebih ditajamkannya seperti Bapak dan Ibu lihat itu. Semoga webinar ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi Ibu, Bapak dan Ibu untuk versi yang 25 ini. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Baiklah, terima kasih Mas Lukman atas materinya. Menarik sekali materinya ya Mas Lukman. Baiklah, mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan dituliskan di chat box untuk pertanyaannya. Sembari menunggu semua pertanyaan terkumpul, saya ingin menyampaikan bahwa nantinya di akhir sesi tanya jawab ada pengisian kuesioner. Saya minta waktunya 1 hingga 2 menit untuk kebutuhan data kami untuk webinar selanjutnya yang lebih baik ya Bapak dan Ibu. Baik, silakan ditanyakan di chat box bagi yang ingin bertanya tentang update terbaru dari Global Mapper versi 25 ini. Kalau kita lihat sudah ada pertanyaan di sini dari Bapak Oki. Izin bertanya, apakah dongle dari versi sebelumnya bisa digunakan versi yang baru ini? Bisa agak Mas Lukman? Dongle-nya digunakan di versi yang sekarang. Baik, saya ulang lagi ya. Untuk yang dongle ya, jujur saya tidak begitu mengetahui terkait lisensi ini ya, karena memang yang lebih tahunya itu adalah tim sales Geonet ya. Jadi nanti saya akan tanyakan kepada tim sales untuk masalah ini, karena saya takut juga nanti akan memberikan jawaban yang kurang tepat juga gitu ya. Atau Bapak bisa bertanya ke tim sales kami melalui email sales@geonet.co.id ya. Jadi nanti di sana Pak Oki akan diberikan mungkin kayak semacam pencerahan gitu ya. Soalnya ini masalah lisensi, Pak. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya sudah ditulis di sana Mas Lukman di sales@geonet.co.id atau bisa kunjungi website kami untuk melihat di sini. Ya, bisa kunjungi website kami. Mas Lukman, perbedaan Global Mapper Pro sama standar itu apa ya Mas Lukman? Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan atau ada perbedaan di mananya itu Mas Lukman? Spesifikasinya Mas Lukman. Global Mapper Pro dan standar Mas Lukman. Untuk Global Mapper Pro itu yang untuk versi perbandingannya ya dengan versi yang standar itu, yang di Global Mapper Pro itu ada fitur namanya fitur pengolahan data LIDAR ya gitu ya, dan juga ada beberapa analisis yang memang ditujukan untuk fitur di Global Mapper Pro. Jadi secara singkatnya itu di Global Mapper standar tidak ada pengolahan data LIDAR-nya, fungsi atau fiturnya, sedangkan yang di Pro-nya itu ada gitu ya.
Ini ada pertanyaan juga Mas Teguh di bagian Q&A. Ya, sebentar. Ya, terima kasih Mas semua jawaban sebelumnya tadi. Berarti ada fitur-fitur yang tidak ada di Global Mapper Pro dan tidak ada di standar ya. Itu perbedaannya, ada fitur-fitur yang masukkan ya. Ya, kurang lebih kalau di Global Mapper Pro itu udah lengkap semua, karena memang, semuanya tercover gitu ya. Kalau di Global Mapper standar hanya mungkin sebagian ya, karena memang untuk yang fitur-fitur standarnya aja gitu. Cuman, ya untuk kebutuhan mapping secara mungkin pengolahan data vektor gitu ya, atau layouting segala macam itu tidak ada perbedaan sih. Ya, baik. Terima kasih Mas Lukman. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Mas Lukman ya. Ya. Dari Ibu Cica Intansari. Ini Mas Lukman. Iya. Baik, izin bertanya. Pada tools WaterStream, apakah juga bisa digunakan untuk data kontur agar tidak menabrak bangunan untuk tujuan pembuatan peta detail situasi suatu kawasan? Bagaimana Mas Lukman jawabannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk WaterStream itu memang, khusus untuk, apa namanya, pembuatan stream ya, stream khusus untuk itu aja gitu ya. Mungkin saya coba lihat dulu ya, sebentar. Ya, sudah saya cek memang tidak ada gitu ya untuk, settingan dari si kontur biar tidak menabrak bangunan gitu ya. Cuman hanya di bagian, water stream saja gitu ya, karena memang, yang baru ada tersedia hanya di fitur water stream saja untuk menghindari bangunan. Tadi saya cek itu dia, sepertinya tidak ada, hanya lebih ke arah, interval kontur yang di-generate gitu ya. Dan beberapa, pembuatan dari kontur minor dan mayor ya, kurang lebih seperti itu. Untuk, apa namanya, settingan untuk menghindari data vektor bangunan itu belum tersedia di versi yang 25 ini. Baik. Terima kasih Mas Lukman jawabannya. Cukup jelas ya Bu Cica ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan kembali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Lukman ya. Ya. Dari Novi Yuliasari. Izin bertanya Kak, pada tools WaterStream, apakah juga bisa digunakan untuk data kontur agar tidak menabrak bangunan untuk tujuan pembuatan data detail situasi suatu kawasan? Ya, silakan dijawab Mas Lukman. Oh ya, sepertinya ini pertanyaan yang sama diajukan oleh, pertanyaan sebelumnya Mas Teguh. Ya, jadi memang tidak bisa ya untuk, di Global Mapper pembuatan konturnya itu, dimasukkan, parameter agar, tidak menabrak, bangunan gitu ya. Karena, yang saya, ketahui hanya men-generate konturnya saja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yap, oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nindya Karya. Izin bertanya, terkait queries pembuatan alur jalan apakah bisa disesuaikan lagi untuk queriesnya oleh user? Tidak hanya 3 queries tadi. Bagaimana Mas Lukman? Apakah bisa lebih dari 3 queries Mas Lukman? Oh, baik,
Coba saya share kembali ya. Udah terlihat Mas Teguh? Ya, jelas Mas. Ya, untuk queries, apakah bisa ya kayak semacam di custom gitu ya query-nya? Mhm. Kalau di sini di tampilan, menunya itu hanya ada 3 ya, Pak, ya. Paling, lebih ke arah avoid setting-nya atau settingan menghindari elevasinya atau slope-nya gitu ya, kurang lebih. Dan juga, pembuatan apa sih namanya, smooth ya, biar, jalan yang dibuat itu lebih smooth segala macam. Jadi memang tidak ada, apa sih namanya, fungsi atau menu yang bisa membuat user berkreasi sesuai dengan keinginannya. Jadi hanya 3 saja sih, Pak, yang baru ini ya. Hanya ada 3 jenis, pembuatan jalur yang dapat dibuat berdasarkan fitur ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, begitu. Ibu India Karya. Silakan ditanyakan lagi jika cukup cukup atau kurang jelas ya. Baik, masih kami buka sesi tanya jawab ini. Silakan dituliskan di fitur chat box. Sepertinya sambil menunggu mungkin Mas Umar, kalau ini kan kita mempelajari software Global Mapper ini ya. Yang itu mempunyai kelas-kelas seperti ini nggak Mas Umar? Selain update What's New seperti ini. Mungkin ada yang masuk Pak? Eh, kelas maksudnya seperti maksudnya itu ya, Mas Teguh? Global Mapper ya. Ya, kalau untuk kelas memang di kami memang, membuka kayak semacam, training gitu ya. Mhm. Training untuk bagi para pemula ataupun yang sudah, menggunakan Global Mapper tapi pengen lebih jauh kayak gimana sih, cara mengoptimalkan fitur-fiturnya. Karena memang, yang orang ketahui mungkin hanya, Global Mapper ini hanya sebatas convert atau mungkin memasukkan data gitu ya. Padahal kalau ditelaah lebih dalam lagi itu fiturnya sudah banyak ya. Dan, di QNet juga ada namanya kayak training khusus bagi yang ingin, eee, apa ya, mendalami gitu ya. Bisa Bapak dan Ibu cek di apa namanya, website kami, qnet.co.id atau bisa langsung ke bagian, sales ya. Jadi untuk terkait training tersebut, nanti akan diarahkan, seperti gimana dan, eee, caranya seperti apa gitu ya. Karena memang, untuk Eee, fitur-fitur Global Mapper mungkin, eee, yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui, masih sebatas, comfort ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ada ingin lebih jauh lebih dalam lagi, terkait analisis segala macam bisa hubungi kami. Di situ nanti kami akan membuka, kelas materi, gitu ya. Akan kami ajarkan dari, eee 0 mungkin ya, sampai setidaknya bisa sampai, pengolahan dan sampai pemecahan kasus-kasus yang ingin Bapak dan Ibu, selesaikan gitu. Ya, terima kasih Mas Lukman. Kalau kita lihat di website Qnet sendiri itu tidak ada Global Mapper ya, ada ArcGIS dan Oh iya, benar, ada versi, software-software lain gitu ya, selain dari Global Mapper gitu ya, karena memang, kami menyediakan training memang, khusus untuk software-software pemetaan gitu, kurang lebih ya, yang mungkin banyak digunakan oleh orang. Ya, saya sertakan juga di fitur chatbox ini untuk melihat events dari Qnet selanjutnya. Tentu ada Global Mapper, ArcGIS. Silakan dikunjungi dan dilihat ya untuk webinar-webinar selanjutnya tentang kelas-kelas ini. Masih kita buka sesi tanya jawab ini, silakan dituliskan di fitur chatbox ya, pada Ibu. Baik, di sini ada pertanyaan lagi Mas Lukman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Pengolahan data drone yang dimaksud apakah pengolahan seperti software Agisoft, Metashape, seperti apa Mas Lukman? Oh ya, secara konsep memang, terima kasih Pak atas pertanyaan. Secara konsep memang, pengolahan data drone di Global Mapper itu sama seperti software yang Bapak sebutkan ya. Dia nanti akan men-generate data, apa namanya, data mesh, data ortofoto, dan data LiDAR gitu ya, dari foto-fotonya itu. Jadi nanti, memang, konsepnya seperti itu pengolahannya. Hanya saja mungkin nanti di tampilannya apa, kalau di Agisoft itu kan dia satu-satu ya, sekali apa, satu proses selesai, satu proses selesai. Untuk di Global Mapper dia sekali jalan dia langsung, men-generate, hasil yang tadi saya sebutkan itu, gitu. Berarti secara konsep sama ya Mas Lukman? Mungkin Iya. UI-nya ya, dan proses yang berbeda ya? Ya, tahapan prosesnya sama, cuman, kalau di Agisoft itu kan dia satu proses selesai terus dilanjutin lagi. Kalau di Global Mapper dia cukup satu kali klik, dia langsung nge-generate gitu ya, perbedaannya itu. Cuman untuk hasilnya, sama, tipe hasilnya yang dihasilkan dari, fitur pengolahan, data drone. Berarti secara penggunaan Global Mapper lebih simpel ya Mas Lukman ya, untuk pengolahannya, karena sekali klik jadi Mas Lukman. Ya, memang sederhana gitu ya, simpel dan juga memang, apa ya, dikhususkan untuk bagi mereka yang, belum paham. Jadi nanti di versi yang sekarang itu dia ada tampilan namanya wizard gitu ya, itu nanti cukup, memudahkan lah gitu ibaratnya. Iya. Oke, semoga cukup jelas ya atas pertanyaannya. Kita lanjut mungkin Mas Lukman ke pertanyaan selanjutnya. Muhammad Eka Kusuma izin bertanya, untuk data point cloud LiDAR apakah bisa di Global Mapper untuk diolah ke 3D atau 2 dimensi ya? Selain TKI, apakah bisa untuk ekstrak bangunan DSM, DTM secara terpisah dari data itu di Global Mapper? Terima kasih. Begitu Mas, tolong dijawab. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, untuk diolah ke 3D bisa, 3D atau 2 dimensi bisa, karena memang, di Global Mapper itu sudah ada namanya, 3D view ya, jadi nanti bisa kita lihat secara 3 dimensi gitu, data LiDAR-nya seperti apa, ataupun secara 2 dimensi bisa kita, lihat gitu ya, atau bisa kita olah gitu ya. Terus apakah bisa menghasilkan ekstrak bangunan DSM dan DTM secara terpisah? Bisa. Jadi dari data LiDAR yang sudah misalnya kita olah atau kita, klasifikasi gitu ya, nah itu nanti akan bisa kita ekstrak, hasil dari klasifikasinya misalnya bangunan ke dalam, misalnya, SHP gitu ya, atau ke dalam, eee apa namanya, tampilan bangunan secara 3D gitu ya. Jadi bangunannya itu diekstrak, lalu bisa kita lihat, tampilan secara 3 dimensinya. Karena memang di data, LiDAR itu kan pasti punya data ketinggian gitu ya. Terus apakah bisa menghasilkan DSM dan DTM terpisah? Bisa, karena memang di dalam proses generate data elevasi DEM itu, dia, sudah ada settingannya. Kita mau pilih, yang kita setting itu ketinggian, ground-nya saja kah, yaitu nanti akan menghasilkan DTM, atau ketinggian, surface-nya. Nah, itu nanti akan menghasilkan DTM, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Iya, berarti bisa ya Mas Lukman ya? Bisa bisa. Semoga cukup jelas, Muhammad Eka Kusuma. Kita kurang jelas atau perlu penjelasan lebih, mungkin bisa ditanyakan kembali untuk detailnya. Baik, sangat menarik sekali kata Boke. Tidak perlu pindah-pindah software lagi. Ya mungkin itu salah satu kelebihan Google Mapper ya Mas Lukman ya, karena memudahkan para user ya Mas Lukman ya.
Iya, ini yang mungkin tidak diketahui banyak orang gitu ya, karena memang fungsi dari Global Mapper itu nggak cuma sekedar convert aja, tapi bisa mengolah data, LiDAR atau data, drone gitu kan ya, dari, cukup satu software gitu ya. Jadi cukup satu software ini kita bisa melakukan bermacam, pengolahan gitu ya. Karena memang fitur-fitur yang sudah saya, sebutkan itu memang, adalah pengembangan dari fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya, jadi lebih baik lagi. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat di tampilan, menu atau ikonnya itu kan banyak sekali ya, sebenarnya itu, itulah banyaknya, fungsi-fungsi atau fitur yang bisa, Bapak dan Ibu manfaatkan gitu ya, untuk pengolahan data spasial yang Bapak dan Ibu miliki. Iya, begitu. Berarti global mapper lebih luas dari yang kita tahu di umum ya, maksudnya. Banyak kegunaan-kegunaan yang lebih banyak dari itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini masih kita buka sambil menunggu mungkin 1-2 menit. Silakan ditanyakan jika ada yang masih ingin ditanyakan di fitur chat box ya Bapak dan Ibu. Untuk global mapper sendiri, kalau kita lihat di website kami, untuk global mapper nanti akan ada lagi untuk anyone itu September ya tanggal 19 tentang global mapper pro ya Bapak. Silakan ditunggu untuk webinar selanjutnya. Tapi sebelum itu kami juga ada introduction to ArcGIS Pro versi 3.2. Bisa dilihat di website kami. Saya sudah sertakan linknya di YouTube chat box tadi, unit event. Bapak dan Ibu, untuk pengisian kuesioner, linknya sudah saya di fitur chat box. Silakan di scan aja di barcode yang sudah kami sediakan ini. Kami minta waktunya 1 hingga 2 menit ya Bapak dan Ibu. Untuk kelengkapan data kami nanti untuk pengiriman email Bapak dan Ibu untuk pengiriman e-sertifikat dan video dari webinarnya. Tidak hanya webinar sekarang, mungkin webinar-webinar sebelumnya atau waktu yang akan datang, Bapak dan Ibu bisa juga melihatnya nanti. Karena GeoNet itu setiap tahunnya mengupdate ya versi-versi Global Mapper ini. Jadi karena Global Mapper mempunyai update, biasanya itu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali masukkan Global Mapper. Iya, atau 6 bulan sekali. Update-nya. Iya. Untuk update memang, kalau dari lihat tahun-tahun sebelumnya memang dalam setahun itu mereka mengupdate, minimal mungkin ya 2 kali ya, 2 kali. Entah itu, update kecil-kecilan atau mungkin update yang secara besar nih, seperti versi 25, karena di sebelumnya kan 24, terus udah beda angka lagi nih, 25 gitu ya. Terkadang mereka hanya menambahkan beberapa update, jadi misalnya mereka hanya menambahkan, versinya itu hanya .1 gitu, misalnya 25.1 gitu. 5.1. Tapi dalam setahun itu pastinya, si pengembang itu dia terus mengupdate, software Global Mapper ini. Berarti mungkin kalau versi ke 24 ke 25 itu lumayan major ya. Kalau ada 25.1 Iya. hal yang tidak terlalu major, tapi perlu kita tetap ikuti ya update-nya. Oke, mungkin saya menunggu 1 menit lagi mungkin untuk mengisi kuesioner. Mohon diisi ya Bapak dan Ibu untuk kelengkapan data kami. Intinya saya ingatkan kembali, e-sertifikat dan videonya akan kami kirim ke email Bapak dan Ibu. Saya pikir cukup ya. Cukup ya Mas Lukman ya? Baik, Mas Teguh. Ya. Terima kasih dan Bapak dan Ibu untuk
webinar kali ini, kehadirannya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Lukman. Terima kasih Mas Lukman. Sama-sama Pak Yoga. Ya, terima kasih yang sudah join. Saya ingatkan kembali untuk rekaman webinar dan e-sertifikatnya kami akan kirim ke email Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk kuesionernya diisi, nanti kami sebagai salah satu data kami. Jika ada pertanyaan dapat langsung menghubungi sales officer kami, yaitu di sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami yang sudah saya taruh di feature chat box tadi. Akhirnya saya dan Mas Lukman pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar-webinar Geonet selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman. Ya, sama-sama Mas Teguh. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini.